Ya oke, jadi kita akan membahas tentang kuartil data berkelompok. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat pembahasan tentang kuartil data tunggal, untuk hari ini kita akan membahas tentang kuartil data berkelompok. Oke, untuk kuartil data berkelompok kita akan melihat pada satu rumus. Jadi seperti halnya data tunggal itu ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Data kelompok juga demikian. Nah, cuman kalau untuk data kelompok kita harus menggunakan rumus ya. Kita menggunakan rumus dan kita menggunakan satu rumus. Di sini rumusnya itu untuk menentukan kuartil data berkelompok, QI sama dengan TBI ditambah P dikali I per 4N dikurangi FI per FI. Oke, ini adalah rumus untuk penentuan kuartil data berkelompok, di mana saya mempunyai keterangan bahwa TBI merupakan tepi bawah kelas kuartil ke I, dengan I itu dari 1, 2, dan 3. Ya, jadi I itu kita masukkan 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan P itu merupakan panjang kelas. Sedangkan N merupakan jumlah frekuensi. Sedangkan F besar I sama dengan itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Sebelum kelas kuartil ke I. Nah, sedangkan F yang kecil, Fi itu merupakan frekuensi pada kelas kuartil ke I. Kelas interval kuartil ke I. Oke. Jadi ini rumus untuk penentuan kuartil data berkelompok. Jadi I-nya ini kita bisa gantikan dengan 1, 2, dan 3. Jadi kalau I kita mencari kuartil 1 berarti I-nya ganti dengan 1. Kalau kita mencari kuartil 2 berarti I-nya ganti dengan 2. Kalau cari kuartil 3 berarti I-nya ganti dengan 3. Ya. Oke. Jadi ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasan soalnya. Oke, di sini saya mempunyai suatu contoh data berat badan ya. Di sini ada suatu data berat badan. Nah, jadi sebentar kita akan menentukan kuartil dari data ini. Oke. Nah, jadi kalau untuk data seperti ini, data berkelompok ya. Untuk penentuan kuartil kita pertama harus cari frekuensi kumulatifnya. Karena pada rumus kan itu ada frekuensi kumulatif, berarti kita harus cari frekuensi kumulatif. Ya, untuk frekuensi kumulatif pada kelas interval pertama karena 4 ya, kita taruh sini 4 karena masih kosong 4. Setelah itu kamu jumlahkan 4 tambah 6 10, 10 tambah 7 17, 17 tambah 9 26, 26 tambah 10 36, 36 tambah 4 40. Jadi dijumlahkan ya untuk mendapatkan frekuensi kumulatif. Yang pertama karena masih kosong kamu tambahkan 4 di sini. Setelah itu jumlahkan
4 tambah 6 10, 10 tambah 7 17, 17 tambah 9 26, 26 tambah 10 36, 36 tambah 4 40. Itu untuk penentuan frekuensi kumulatif. Oke. Nah, sekarang sudah dapat frekuensi kumulatifnya. Yang jadi persoalan kita mau mencari kuartil keberapa. Misal saya mau mencari kuartil ketiga. Berarti I-nya itu diganti menjadi 3. Ini tuh. Saya mau mencari kuartil ketiga, berarti yang I ini diganti menjadi 3. Berarti Q3 sama dengan ya TB3 ditambah P dikali 3/4 N dikurang F3 per F3. Jadi frekuensi kumulatif ya. Nah, lalu frekuensi kelas interval yang ke kuartil ke-3. Nah, oke. Langkah pertama, kalau kamu sudah mengubah I menjadi 3, untuk penentuan sebenarnya kuartil ketiga itu ada pada kelas interval keberapa, kamu harus perhatikan yang ini, 3/4N. Atau perhatikan yang ini ya, I/4N. Nah, I/4N ini merupakan kunci untuk penentuan bahwa sebentar kuartil 1 atau 2 atau 3 itu berada pada kelas interval keberapa. Jadi kuncinya di sini ya. Nah, karena kita mencari kuartil ketiga, berarti 3/4N. Atau I-nya sudah berubah menjadi 3. Berarti 3, ingat N ini jumlah frekuensi ya. Ini 4 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 4. Oh, jumlahnya semua 40. Berarti N-nya itu ada 40. Berarti kita cari 3/4. N-nya itu 40. Ini saya bisa coret. Ya, jadi 10. 3 kali 10, 30. Berarti kita dapat 30. Nah, kalau sudah dapat 30, lihat pada frekuensi kumulatif. Jadi tugas dari frekuensi kumulatif kamu dapatkan ini, lihat pada frekuensi kumulatif. 30 itu ada di mana? Nah, kalau 26 kan belum mencapai 30. Kalau 36 dia sudah melebihi 30. Berarti 30 ada di sini. Ya. Nah, 30 ada di rentangan sini. Nah, maka ini merupakan daerah atau kelas interval kuartil ke-3. Ya, karena saat saya masukkan ini dapat 30, lalu saat saya melihat frekuensi kumulatifnya, oh 30 itu kan dia di sini nih. Nah, 36 kan dia sudah melebihi 30. Kalau 26 kan belum. Berarti 30 ini kan masih di sekitaran sini ya. Nah, 36. Maka ini merupakan kelas untuk kuartil ke-3. Nah, kalau kamu sudah dapat kelas interval untuk kuartil ke-3, tinggal mencari TB-nya. Berarti ini kan kelas interval ke-3 nih, kuartil ke-3. Ini frekuensi ke-3. Nah, maka tinggal mencari tepi bawah. Ingat ini TB, ini tepi bawah ya. Tepi bawah ya, tepi bawah kelas kuartil ke-3. Ini kan tepi bawah. Oh, tepi bawahnya berapa? 80. Ini kan batas bawahnya 81. Maka tepi bawahnya 81 kurang 0,5. Berarti 80,5. Lalu panjangnya, ya panjangnya kamu kurangkan saja, 81 kurang 71 itu 10. Nah, N-nya itu kan 40, toh jumlah dari frekuensi ini. Nah, sekarang F3. Di sini dibilang bahwa Fi itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kan kelas kuartilnya. Dibilang F3 itu frekuensi sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelum, berarti ini kan 26. Berarti F3-nya itu adalah 26. Nah, sekarang F3 yang ini.
Ya, ini dikatakan bahwa frekuensi pada kelas interval kuartil ke I. Berarti ketiga ya. Ini dia. Ini frekuensi pada kelas interval kuartil ke-3. Ini frekuensinya. Berarti F3-nya adalah 10. Nah, karena kamu sudah dapatkan tepi bawah untuk kelas kuartil ke-3, panjang kelasnya, frekuensi kelas kuartil ke-3, frekuensi kumulatif ya. Lalu frekuensi kelas kuartil ke-3 sudah dapat, tinggal masukkan ke rumus ini. Yaitu tinggal masukkan saja. Berarti tinggal Q3 sama dengan TB3 itu kan 80,5 ditambah panjangnya 10 ya, dikali ini kan 3/4 ini kan hasilnya 30 kurang F3 nya 26 per ini per 10 kan. Nah, sama dengan 80,5 ditambah ini kan bisa diselesaikan nih ya toh. 30 kurang 26 itu kan hasilnya 4 ya, tinggal 80,5 tambah 4 hasilnya 84,5. Maka untuk kelas kuartil ke-3 itu adalah 84,5 ya. Ingat, kuartil merupakan nilai yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, Q3 merupakan kuartil atas. Ini berarti kuartil atasnya adalah 84,5. Kuartil atas ya. Karena keseringan itu sering kita menjumlahkan jadi kadang kita membagi data ya. Jadi ada data yang kadang gitu ada yang membagi menjadi 4 bagian, ada yang membagi menjadi 10 bagian, ada yang membagi menjadi 100 bagian. Nah, kalau ini kita membagi data menjadi 4 bagian. Nah, kalau membagi data menjadi 4 bagian, kita bisa cari, oh kalau data untuk kelas kuartil yang bawahnya itu berapa, oh tengahnya itu berapa, bahkan yang atasnya itu berapa. Itu kalau bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini kita sudah dapat Q3-nya itu adalah 84,5. Oke, untuk mencari Q2-nya caranya sama seperti ini, tinggal kamu ganti I-nya menjadi 2, 2, 2 ya. Lalu cari ini, berarti ini kan nanti 2/4N. N-nya tetap 40. Nah, dari sini baru kamu bisa penentuan kelas interval kuartil keberapa. Itu. Tinggal cari F-nya, F berapanya, F2 atau F1-nya. Lalu ini frekuensi keduanya atau ke satunya. Caranya sama ya. Oke, selamat belajar dan selamat siang.